Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiuyin Channel. Mohon maaf karena kemarin tidak bisa upload dikarenakan ada kepentingan keluarga. Baiklah, kita langsung bahas Bai Xiaojun. Di part 59 kita tahu bahwa Bai Xiaojun berada di Necromancer Castle. Di sana Bai Xiaojun telah bersaing dengan 100 kultivator dari berbagai klan dan hampir 99% telah dikalahkan dan ditaklukkan oleh Bai Xiaojun. Kemudian bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita tonton video ini. Gaspol. Ada banyak jajaran gunung dan sungai di Necromancer Castle, dan semuanya akhirnya mengarah ke lembah yang merupakan rumah bagi anggrek Raja Hantu. Pada saat ini, itu sepenuhnya mekar, kelopaknya anggun melengkung, dan aroma harum melayang darinya. Itu adalah aroma yang benar-benar menyebabkan cahaya malam yang gelap tumbuh lebih gelap. Dalam sekejap mata, seluruh langit berubah menjadi hitam. Pada saat yang sama, aura kematian yang kuat tumpah dari bunga, menyebar untuk mengisi seluruh dunia Castle Necromancer. Di dalam kabut, jiwa-jiwa pembalas dan hantu-hantu jahat bergetar, dan kemudian mulai bersujud ke arah anggrek Raja Hantu. Ekspresi yang penuh hormat, bahkan penuh hormat dapat terlihat di wajah mereka, seolah-olah mereka bersujud kepada semacam raja. Saat bunga mekar penuh, buah yang sebelumnya kehijauan di tengah bunga mulai berubah menjadi hitam. Itu bahkan mungkin untuk melihat wajah hantu di atasnya. Bai Xiaojun mengenali wajah itu. Itu tampak persis seperti wajah pada patung hantu raksasa di tengah kota hantu raksasa. Jelas, alasan mengapa buah ini sangat penting bagi Raja Hantu Raksasa adalah karena itu entah bagaimana terhubung dengan teknik khusus yang ia kembangkan, meskipun Bai Xiaojun tidak memiliki cara untuk mengetahui detail spesifik. Bahkan ketika dia menyaksikan, kelopak anggrek Raja Hantu mulai rontok dan berubah menjadi kabut, satu persatu. Seperti yang mereka lakukan, buah pada anggrek Raja Hantu menjadi semakin hitam. Pada saat yang sama, gaya gravitasi mengejutkan muncul dari mantra putih restriktif. Ketika itu terjadi, buah itu mulai naik ke arah pusaran yang diciptakan oleh mantra. Pada saat itu, seolah-olah mantra pembatas putih tahu bahwa ia telah menyelesaikan misinya, dan berubah menjadi gerakan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, alih-alih kembali ke Bai Xiaojun, menghilang ke lingkungan sekitar. Melihat hal itu terjadi, tiba-tiba saja timbul desahan panjang dari Bai Xiaojun. Tertekan, dia menyadari bahwa rencana Raja Hantu Raksasa telah bekerja persis seperti yang dimaksudkan, dengan satu-satunya downside adalah bahwa Bai Xiaojun telah dikorbankan dalam proses. Segalanya belum berakhir. Meskipun dia telah keluar sepenuhnya menang dalam semua pertempurannya dengan yang terpilih, dia masih tersisa dengan ketakutan yang tersisa tentang seluruh situasi. Sebenarnya menyebalkan bahwa Raja Hantu Raksasa tidak hanya secara langsung menjelaskan apa yang sedang terjadi. Jelas dia tidak percaya padaku. Dia khawatir jika dia mengatakan yang sebenarnya, aku akan menolak untuk datang. Apakah saya benar-benar orang seperti itu? Apakah dia pikir aku benar-benar akan takut pada sesuatu yang tidak berbahaya seperti tempat ini? Menurutnya orang macam apa aku ini? Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaojun segera mulai merasakan sedikit rasa bersalah. Karena itu, dia menghilangkan semua pertanyaan batin tentang apakah dia benar-benar akan datang jika dia tahu yang sebenarnya. Berbalik, dia menuju ke mulut Necromancer Castle. Sekitar waktu itu, seluruh dunia Necromancer Castle bergetar, dan area di dekat mulut perlahan mulai terbuka. Masih ada selusin orang yang melarikan diri. Mereka mungkin di luar sana bersembunyi di suatu tempat dan masih ada sekitar 2 jam lagi. Terserahlah. Karena mereka melarikan diri, aku akan melepaskan mereka kali ini. Hanya pada titik ini Bai Xiaojun mulai merasa gugup. Melihat tasnya yang dipegang, dia menyadari bahwa dia benar-benar telah melakukan sesuatu yang monumental di sini. Tas pegangnya sekarang adalah kentang panas pedas, dan dia tidak punya keinginan apapun untuk memegangnya lebih lama dari yang diperlukan. Dia perlu kembali sesegera mungkin untuk menyerahkannya kepada Raja Hantu Raksasa. Dengan itu, dia menambah kecepatan saat dia menuju ke mulut Necromancer Castle. Namun, bahkan ketika dia mendekati pintu keluar, dia melihat seberkas cahaya lain menembak ke arah itu dari arah yang berbeda, dan mencapainya di depannya. Itu tidak lain adalah Putri Susan dari Spirit Advent City. Dalam beberapa saat, dia melayang-layang di depan pusaran besar yang merupakan pintu keluar Necromancer Castle. Dengan melangkah melalui pusaran itu, seseorang bisa meninggalkan Castle. Namun, Susan tidak melangkah ke pintu keluar. Sebagai gantinya, dia berdiri di sana seolah ingin menghalangi jalan. Ketika dia berbalik untuk melihat Bai Xiaojun, hatinya tenggelam ketika dia melihat cahaya berkilauan dari liontin gioknya naik untuk mengelilinginya.
Bagaimana kamu mencoba melarikan diri kali ini, Bai Hao? Kata Susan, terdengar sangat bangga pada dirinya sendiri. Bai Xiaochun sedang cemberut di ambang air mata, pemandangan Susan segera membuatnya merasa sakit kepala. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Chen Manyao akan menjadi duri terbesar di sisinya, dan benar-benar lupa tentang Susan yang menjengkelkan. Bahkan jika dia mencoba untuk melawannya, itu tidak ada gunanya. Di sana dia berdiri di depan pintu keluar, jelas tidak memiliki niat untuk bergerak. Jelas, dia harus membayar harga untuk melewatinya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan, kata Bai Xiaochun. Apa yang aku inginkan? Dia berkata dengan marah, memelototinya. Aku ingin tahu mengapa kamu melarikan diri setiap kali kamu melihatku. Bai Xiaochun menghela nafas. Memutuskan lebih baik menyelamatkan napas dan mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, dengan liontin batu giok yang diberikan ayahmu kepadamu, tidak mungkin aku bisa mengalahkanmu. Itu akan buang-buang waktu saja, jadi aku berlari saja. Buang-buang waktu, balasnya. Kemudian, dengan mata berkedip, dia bertanya, ya kenapa kamu pergi dan menculik semua orang? Tampak seolah-olah dia merasa sangat bersalah, dia menjelaskan itu adalah perintah Raja Hantu Raksasa. Tidak ada orang sepertiku yang tidak bisa menentang dekrit Dharmik Raja Hantu Raksasa, bukan? Benarkah? Dia bertanya dengan curiga. Tentu saja, positif. Itu benar dari banyak sudut pandang. Setelah bersumpah atas dan ke bawah, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian menambahkan, hei, mengapa kita tidak melewatkan pertarungan kali ini? Biarkan aku keluar dari sini, oke? Susan pada awalnya tidak menanggapi, dan hanya menatapnya, mencoba memutuskan apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak. Biasanya, dia tidak akan begitu mudah diyakinkan. Namun, untuk beberapa alasan, dia hanya ingin mempercayainya. Tiba-tiba, dia memukul tasnya untuk dipegang, menyebabkan lebih dari selusin pembudidaya jiwa tumpah ke tempat terbuka. Mereka semua dipilih dari berbagai klan penting, dan mereka semua jelas telah dipukuli habis-habisan dalam perkelahian. Basis kultivasi mereka disegel, dan segera setelah mereka mulai menumpuk di luar tas pegangnya, mereka mulai mengutuk dalam hati mereka, namun tidak berani menyuarakan semua itu. Sebaliknya, mereka menatap Susan dengan ketakutan, dan kemudian ke Bai Xiaochun. Adapun Bai Xiaochun, rahangnya jatuh. Ini semua adalah orang-orang yang sebelumnya menyerah, yang dia anggap telah melarikan diri untuk bersembunyi dimanapun mereka dapat menemukan tempat untuk berlubang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka semua akan ditangkap oleh iblis jahat bernama Susan. Dia berkata, menatap kosong sedikit pada Susan, dan bertanya-tanya mengapa mungkin akan melakukan sesuatu seperti ini. Karena kamu bertindak di bawah perintah Raja Hantu Raksasa, maka bawalah yang ini bersamamu. Ketika dia berbicara, tatapannya tidak tampak setajam sebelumnya, dan dia tidak berbicara begitu keras. Bahkan, ada sesuatu yang sangat aneh dengan sorot matanya. Bai Xiaochun bahkan lebih terkejut. Namun, berdasarkan tatapan aneh di matanya, dia tiba-tiba sampai pada kesimpulan yang keterlaluan, sesuatu yang awalnya dia hampir tidak percaya itu benar. Saya mengerti, pikirnya, dia salah satu dari orang-orang yang dikatakan Raja Hantu Raksasa akan membantuku. Dengan mata berbinar-binar, dia mengatakan itu, kamu juga bekerja untuk Raja Hantu Raksasa. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba Susan menjadi sangat kesal. Sambil menginjak kakinya, dia tiba-tiba meluncur ke udara menuju Bai Xiaochun, mengepalkan kedua tangannya saat dia bersiap untuk menyerang. Satu selip lidah dan dia ingin bertarung. Susan ini gila. Sambil tersenyum pahit di dalam, dia menarik napas, melangkah maju, dan berteriak, jika kau sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan, maka bertarunglah tanpa liontin batu giok itu. Mengepalkan tangannya menjadi kepalan, dia melepaskan serangan kepalan. Baik, aku tidak akan menggunakannya. Kata Susan jengkel. Cahaya liontin itu berkedip saat dia melanjutkan laras menuju Bai Xiaochun. Ledakan terdengar, dan riak menyebar ke segala arah. Susan memiliki tubuh kedagingan yang sangat kuat, tetapi setelah diserang oleh Bai Xiaochun, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan suara serak terdengar saat dia menderita cedera pedih. Namun, tatapan aneh di matanya hanya tumbuh lebih kuat, dan dia berputar untuk menyerangnya lagi. Susan ini longgar, tapi dia benar-benar panas. Dia mencoba menggunakan tatapan mata itu untuk mengacaukan emosiku. Dengan ragu dan waspada, dia melepaskan serangan lain, menyebabkan Susan jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Mengingat fakta bahwa dia benar-benar tidak menggunakan liontin giok miliknya, Bai Xiaochun lebih yakin daripada sebelumnya bahwa ada sesuatu yang salah dengan mentalnya. Dengan itu, dia menerjang ke depan, dan bukannya memukulnya dengan tinju, menggunakan telapak tangan, memukulnya dari belakang dan menyegelnya secara instan. Kelancaran semuanya sebenarnya tampak aneh bagi Bai Xiaochun. Meraihnya, dan jantung berdebar kencang, dia merenungkan bagaimana dia benar-benar mengaitkan seekor ikan besar kali ini. Dengan kekuatan hidupnya, aku bisa mencapai strata ke-8 dari tulang temperet. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, dia mengeluarkan parasol abadi dan bersiap untuk menusuknya ke dalam dirinya.
Namun, pada saat itulah Susan benar-benar mengabaikan payung dan matanya bersinar dengan cahaya aneh itu, dengan keras berkata, "Aku mencintaimu, Bai Hao." Hah, Terkejut, Bai Xiaochun menjatuhkan Susan ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kata-kata Susan memukul telinga Bai Xiaochun seperti petir, hampir membuatnya tidak masuk akal. Meskipun dia memiliki kecurigaan tentang tampilan aneh di matanya, itu tampak sangat mustahil bahwa dia memendam perasaan romantis bahwa dia hanya menolak gagasan itu. Lagi pula, mereka hanya bertemu beberapa hari sebelumnya, dan telah menjadi musuh sepanjang waktu. Bai Xiaochun benar-benar tidak bisa memikirkan apapun yang telah dilakukannya untuk menarik minat sang termagan Susan. Terkejut, dia tidak bisa membantu tetapi luangkan waktu untuk memeriksa wajah Susan sedikit lebih dekat dan kemudian tatapannya meluncur turun ke seluruh tubuhnya. Yang benar adalah bahwa terlepas dari kecenderungannya yang keras, dia sebenarnya sangat menarik. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa dia seharusnya tidak berpikir seperti itu. Tidak, Susan ini memiliki skrup longgar, dan sangat ganas. Dia jelas bukan tipeku. Saya memiliki minuman keras dan sis besar Junwan, dan Xiaomei. Ditambah lagi, ada ratusan ribu gadis yang menyukaiku di sungai Devingsek. Saya benar-benar terlalu luar biasa. Kemanapun saya pergi, semua gadis mengejar saya. Sakit kepala, sambil mendesak ke dalam, tetapi secara bersamaan menikmati momen itu, dia tiba-tiba merasa lebih percaya diri dan bangga daripada sebelumnya. Itu terutama benar ketika dia memikirkan tentang surat-surat cinta yang tak terhitung jumlahnya yang dia terima bertahun-tahun yang lalu, yang membuktikan betapa gagalnya dia, dan bahwa dia benar-benar tak tertandingi di bawah surga. Selusin orang yang dipilih di dekatnya yang telah disegel dan diimobilisasi juga menatap dengan syok bisu, pikiran mereka terguncang dengan sangat tidak percaya sehingga mereka hampir tidak dapat pulih. Bai Xiaochun menghela nafas dan menyingkirkan Eternal Parasol miliknya. Dia sedang tidak ingin menusuk orang dengan itu sekarang. Sambil mendesah, dia meraih Susan dan memasukkannya ke dalam tasnya. Mempertimbangkan bagaimana sang termagan adalah pengagum, dia menempatkannya di bagian khusus, yang lebih pribadi dari kantong tas itu. Satu-satunya orang lain di lokasi khusus itu adalah Chen Manyao. Adapun Wildelander lain yang dipilih, dia juga menyimpannya di tas pegangannya. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, dia mengendalikan nafasnya dan kemudian melihat ke pintu keluar, jantung berdebar kencang. Setelah berpikir sejenak untuk membuat rencana, dia tiba-tiba meraih dan merobek jubahnya. Namun, itu sepertinya tidak cukup, jadi dia kemudian menamparkan wajahnya sendiri, dan bahkan mengirim darah mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat itu, dia melangkah keluar. Di luar Necromancer Kettle, lebih dari 100 orang diam-diam menunggu. Apakah itu orang tua bermata kerdil yang telah mengawal Zhou Hong, atau wanita tua yang adalah pelindung Dao Dao, semuanya memiliki ekspresi tenang. Rupanya, mereka memiliki keyakinan penuh bahwa tidak ada yang berbahaya di Necromancer Kettle yang dapat membahayakan berbagai pewaris putri, dan pangeran. Oleh karena itu, beberapa orang bahkan berpikir banyak tentang Bai Xiaochun, atau bahkan mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia dapat mencapai apapun di Necromancer Kettle. Bahkan pria parubaya yang telah mengawal pangeran kedua tampaknya memiliki sikap yang sama. Ekspresinya tenang ketika dia melihat Necromancer Kettle dan menunggu semua orang muncul dari dalam. Hampir tidak perlu untuk menyebutkan bagaimana yang lainnya dan pelindung Dao bereaksi. Mereka semua tampak sangat santai, dan banyak yang bahkan mengobrol dan tertawa satu sama lain. Jelas tidak ada yang khawatir dengan situasinya. Lagi pula, mengingat ketiga Raja Surgawi lainnya bekerja bersama, tidak ada keraguan dalam pikiran mereka bahwa Raja Hantu Raksasa akan keluar sebagai yang kalah. Sebenarnya, tidak ada peluang baginya untuk menang. Adapun Bai Hao, meskipun kebanyakan dari mereka telah mendengar beberapa cerita tentang dia, mereka masih mengabaikannya segera. Faktanya, banyak orang sudah berasumsi bahwa dia akan binasa. Satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah Raja-Raja Surgawi mana yang akan menghasilkan buah Raja Hantu. Beberapa orang yang hadir bahkan membuat taruhan ramah. Kecuali jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Raja Juara Junior pasti akan mendapatkan bunga. Belum tentu. Putri Susan bukan tipe yang dengan santai mengakui kekalahan. Jika dia keras kepala, dia bisa menyebabkan sakit kepala yang nyata baginya. Pangeran Zhou Hong adalah karakter yang ambisius dan kejam. Semua generasi terpilih lainnya telah sepenuhnya dimenangkan olehnya. Saya akan mengatakan bahwa Zhou Hong jelas memiliki peluang yang lebih baik daripada yang lain. Bagaimanapun, ini bukan hanya tentang kecakapan pertempuran. Ketika Duke de Trier mendengar berbagai percakapan yang terjadi, dia menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, dia tidak memiliki banyak harapan sama sekali, dan masih tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan Raja Hantu Raksasa. Mengingat betapa pentingnya masalah ini, jika Duke de Trier bertanggung jawab, dia pasti tidak akan mengirim Bai Hao sendirian. Dia akan mengirim sebanyak mungkin orang, dan akan meminta setiap klan yang terhubung dengan Raja Hantu Raksasa untuk mencoba mengamankan peluang kemenangan terbesar. Bahkan dia harus mengakui bahwa Bai Hao sendiri tidak akan bisa keluar di atas.
Duke de Crier mengenal Bai Hao lebih baik daripada siapapun di sini, dan menyadari betapa berani dan ganasnya dia, tetapi masalah melarikan diri dari tiga dewa sangat berbeda dari apa yang akan terjadi di Necromancer Kettle. Aku hanya harus percaya pada Yang Mulia Raja. Berpikir Duke de Crier, mengambil napas dalam-dalam. Kemudian dia memikirkan bagaimana segala sesuatunya terjadi dengan pemberontakan tiga dewa, dan semua hal yang telah dilakukan Raja Hantu Raksasa, dan itu membuat dia dengan sedikit antisipasi tentang bagaimana semuanya akan berubah. Bahkan ketika semua orang mendiskusikan masalah ini, Necromancer Kettle tiba-tiba mulai bergetar, dan kemudian suara gemuruh bergema keluar dari dalamnya. Kabut mulai mengalir keluar dari mulut Kettle, menarik perhatian semua orang di daerah itu. Pria tua dari Kota Sembilan Kata, wanita tua dari Spirit Advent City, dan pria parubaya dari Ark Emperor City semua mengalihkan pandangan berkedip mereka ke pintu keluar. Siapa yang akan keluar dulu? Itulah yang dipikirkan semua orang. Adapun Duke de Crier, dia menggelengkan kepalanya, yakin bahwa Bai Hao bahkan tidak akan keluar. Namun, dia masih melihat ke pintu keluar. Ketika semua orang memperhatikan dengan ama, sesosok yang basah kuyup muncul, terbang dengan kecepatan tinggi dari Necromancer Kettle. Itu dia. Bagaimana dia bisa menjadi orang pertama yang keluar? Bai Hao, tidak mati di sana. Semua orang tercengang, bahkan Duke de Crier, yang matanya bersinar dengan tidak percaya. Rambut Bai Xiaochun berantakan, dan pakaiannya sobek dan sobek. Auranya tampak lemah, dan ekspresi yang tidak sedap dipandang bisa terlihat di wajahnya. Dia mengerutkan kening, dan jelas kesal. Bagi semua orang yang hadir, sangat jelas bahwa dia dalam suasana hati yang buruk yang berbatasan dengan kegilaan. Memalukan, konyol, teriaknya dengan marah. Begitu dia keluar di tempat terbuka, dia menuju dengan kecepatan tinggi menuju Duke de Crier. Ayo pergi, katanya, terdengar bersalah. Dia tampak putus asa dan putus asa, seolah semua harapan dan mimpinya telah berubah menjadi debu. Bahkan, dia bahkan tidak menunggu jawaban dari Duke de Crier. Dia hanya terbang dengan marah. Tentu saja, di dalam dia meledak dengan gugup. Pada saat yang sama, perasaan menarik yang cepat pada anggota generasi yang lebih tua sangat menyenangkan. Namun, jika ada yang menangkap tindakan itu dan menatapnya dengan cermat, mereka pasti akan beralih ke kegilaan. Masih terkejut, Duke de Crier menghela nafas, merenungkan apa yang terjadi di dalam Necromancer Kettle. Jelas, Bai Hao telah diintimidasi tanpa akhir, dan dengan demikian, dengan goyangan kepala ia berbalik dan pergi bersamanya. Ketika mereka pergi, banyak orang di antara kerumunan mulai tertawa mengejek. Sekarang aku tahu mengapa Bai Hao adalah yang pertama keluar. Dia pasti diintimidasi di dalam, dan tidak berani melawan siapapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sampai mulut Necromancer Kettle terbuka untuk melarikan diri. Meskipun, Anda harus mengakui bahwa Bai Hao tentu memiliki beberapa kualitas luar biasa. Fakta bahwa dia tidak terbunuh adalah menakjubkan. Namun, pelajaran yang dipelajarinya di dalam mungkin akan memaksanya untuk menundukkan kepalanya selamanya. Itu pasti pelajaran yang pahit. Aku akan mengatakan satu-satunya alasan dia berhasil keluar hidup-hidup adalah karena ahli waris yang jelas tidak ingin memprovokasi Raja Hantu Raksasa terlalu dalam. Namun, saya yakin mereka mengajarkan beberapa pelajaran yang keras dan mungkin bahkan memalukan untuk Bai Hao ini. Yah, mereka semua akan keluar sebentar lagi, dan kita bisa mendengar keseluruhan cerita. Ketika mereka menunggu, berbagai pelindung Dao terus bercanda dan mengobrol. Sebenarnya, itu terjadi seperti ini, bukan karena kinerja sempurna Bai Xiaochun yang baru saja pakai, tetapi karena kesalahan dalam pemikiran mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana satu orang bisa menghadapi lebih dari 100. Peluang itu terlalu tinggi. Bahkan pelindung Dao dari 9 kota kata, Spirit Advent City, dan Ark Emperor City tidak banyak memikirkan Bai Hao. Maka mereka terus menunggu, dengan tenang mengawasi pintu keluar dan menunggu orang keluar. Tak lama, sudah cukup waktu untuk membakar dupa, tetapi mereka masih tidak khawatir. Setelah semua itu hanya diharapkan bahwa pertempuran sengit di dalam akan memakan waktu untuk berakhir. Sementara itu, Bai Xiaochun melaju cepat dari daerah itu secepat mungkin. Duke de Crier ada di sebelahnya. Dia melihat ke atas dan hendak mengatakan sesuatu, ketika Bai Xiaochun segera berkata, "De Crier, sobat, keluarkan kapal perang hantu raksasa." Cara suaranya tampak gemetar karena gugup membuat Duke de Crier merasa sangat terkejut. Apa yang terjadi? Jawabnya, dengan cepat menarik keluar kapal perang. Bai Xiaochun melompat ke geladak dan kemudian dengan segera berkata, "Lari." Mata Duke de Crier melebar, dan tiba-tiba, jantungnya mulai berdebar. Dia tiba-tiba teringat kembali pada semua hal bencana yang terjadi di Giant Ghost City, dan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya menjadi cerah, dan kemudian, tanpa ragu sedikit pun, ia memanfaatkan kekuatan basis budidayanya untuk mengirim kapal perang hantu raksasa yang meluncur ke kejauhan. Sepanjang jalan, Duke de Crier cenderung pada beberapa kesempatan untuk hanya bertanya tentang situasinya. Namun, firasat buruk di dalam hatinya yang terus tumbuh semakin kuat mencegahnya untuk melakukannya.
Bai Xiaochun berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, cemas dan ragu-ragu saat dia terus-menerus melihat ke bahu mereka. Tampaknya khawatir bahwa mereka berjalan terlalu lambat, dia memberikan pengingat untuk menambah kecepatan. Segala sesuatu yang terjadi membuat jantung Duke de Trier berdebar semakin kencang. Apa yang dilakukan orang ini? Pikirnya, menuangkan semua kekuatan yang dia bisa ke kapal perang hantu raksasa untuk membuatnya bergerak secepat mungkin. Setelah waktu yang lama berlalu, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya. Bai Xiaochun berdeham. Meskipun dia sudah mulai menyesali tindakannya, dia masih sangat bangga dengan apa yang telah dia capai. Terdengar sangat santai, dia berkata, "Oh, tidak ada apa-apa. Saya baru saja menculik semua orang, dan memilikinya di sini di tas memegang saya." "Apa? Semua orang? Kamu menculik mereka?" Meskipun menjadi dewa, pikiran Duke de Trier mulai berputar seolah-olah telah dipukul dengan palu godam. Wajah dipenuhi dengan pandangan tidak percaya, dia melihat pertama di Bai Xiaochun, dan kemudian di tasnya memegang. Lalu pipinya berkedut. Kamu, dia sebenarnya tidak bisa mengatakan apapun selain itu. Namun, dia tahu bahwa konsekuensi dari apa yang telah dilakukan hampir terlalu monumental untuk dihitung. Tanpa memikirkannya, dia memanfaatkan 120% basis budidayanya untuk mengirim kapal perang hantu raksasa menembak dengan kecepatan tinggi di udara. Suara gemuruh bergema saat mereka melanjutkan menuju tujuan mereka. Saat Duke de Trier dan Bai Xiaochun semakin dekat ke Giant Ghost City, pelindung Dao yang kembali ke Necromancer Kettle mulai menjadi sedikit tidak sabar. Itu terutama terjadi pada lelaki tua dari kota 9 kata, yang memiliki kilatan yang berbeda di matanya ketika dia melihat Necromancer Kettle. Meskipun menjadi seorang kultivator deva, sifat aneh dari Necromancer Kettle membuatnya tidak mungkin baginya untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Di sebelahnya adalah wanita tua yang datang bersama Susan. Dia juga mulai menjadi semakin gugup, dan sesekali berbalik untuk melihat ke arah mana Bai Xiaochun melarikan diri. Lebih dari separuh waktu telah berlalu. Segera pintu keluar akan ditutup. Sepertinya ada yang salah. Bahkan jika mereka terus bertarung setelah pintu keluar dibuka, 1 jam telah berlalu. Setelah 1 jam lagi, pintu keluar akan ditutup, dan kemudian akan sangat sulit bagi mereka untuk keluar. Apakah sesuatu yang tak terduga terjadi di dalam? Tidak mungkin. Bukan hanya para deva yang mulai curiga. Pelindung Dao lainnya mulai merasa tidak nyaman. Semua mata terfokus pada Necromancer Kettle karena lebih banyak waktu berlalu. Kecemasan meningkat. Lagi pula, yang terpilih yang berada di dalam Kettle adalah orang-orang yang sangat penting. Mereka semua adalah putra dan putri dari klan dan keluarga yang berpengaruh. Tidak hanya mereka penting dalam hal status, bakat laten dan basis kultivasi, mereka semua luar biasa. Bahkan ada beberapa yang namanya ada di Hell Emperor Stella. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik dalam generasi mereka di Wildlands, yang semuanya ditakdirkan untuk menjadi orang yang kuat di masa depan. Ada beberapa yang sudah pasti menjadi dewa, dan bahkan sangat mungkin ada yang akan menjadi dewa. Jika kecelakaan terjadi bahkan dengan salah satu dari orang-orang itu akan menjadi berita besar di Wildlands. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada lebih dari 10 dari mereka, itu akan 10 kali lebih mengejutkan dari suatu kejadian. Jika kecelakaan terjadi bahkan dengan salah satu dari orang-orang itu akan menjadi berita besar di Wildlands. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada lebih dari 10 dari mereka, itu akan 10 kali lebih mengejutkan dari suatu kejadian. Bahkan 3 Raja Surgawi tidak akan mau menerima tanggung jawab jika sesuatu seperti itu terjadi. Kecelakaan yang sifatnya seperti itu akan menjadi pukulan bagi titik lemah yang ada di semua pihak yang terlibat. Sekarang semua orang berpikir seperti ini, kegelisahan mereka tumbuh lebih intens. Selain itu, karena Pangeran Kedua dan Chen Manyao juga masih di dalam, pria parubaya dari Ark Emperor City juga mulai terlihat sangat gugup. Akhirnya, pelindung Dao menjadi sangat gugup sehingga mereka mulai berteriak dengan suara cemas. Waktu hampir habis. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Orang tua dari kota 9 kata memandang pelindung Dao dari Ark Emperor City. Mata berkedip, dia berkata, "Saudara Lin, sesuatu terjadi di sini." "Itu benar, Brother Lin," kata wanita tua dari Spirit Advent City, suaranya kisi dan menakutkan. "Ini situasi kritis. Kettle Necromancer milik klan Kekaisaran. Grand Heaven Master harus memiliki cara untuk melihat isinya." Tak lama, hampir semua mata tertuju pada pria parubaya itu. Itu adalah sedikit tekanan baginya untuk berurusan. Selain itu, dia tahu apa yang diwakili tatapan itu, hampir 80% dari kelompok paling penting di seluruh Wildlands, koleksi para pembudidaya ini didukung oleh banyak dewa, dan 3 dewa. "Aku harus menghubungi Grand Heaven Master dan membiarkannya mengambil keputusan." Dia dengan cepat membuat slip batu giok dan mengirim pesan mendesak. Beberapa saat kemudian, slip giok bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, setelah itu ia menghancurkannya. Ketika batu giok jatuh, itu menjadi abu terbang yang menyebar ke segala arah, kemudian naik di atas mereka dan menciptakan pusaran seukuran kepalan tangan. Cahaya biru bersinar dari pusaran, yang melesat ke arah pria parubaya itu.
Ketika dia mengulurkan tangan dan meraihnya, itu berubah menjadi cermin biru seukuran kepalan tangan. Cermin itu jelas dari zaman kuno, dan ditutupi dengan simbol magis yang samar-samar berkilauan. Terlepas dari berapa usianya, ia masih memancarkan aura yang mengguncang dan menggetarkan bumi. Grand Heaven Master menggunakan sihir rahasia untuk mengirimkan cermin ini kepadaku. Saya tidak bisa menggunakannya sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, dia melihat pria tua dari kota 9 kata dan wanita tua dari kota Roh Advent. Apakah kalian berdua mau memberikan bantuan? Mereka tidak ragu-ragu terbang dan melepaskan kekuatan basis kultivasi mereka, mengirimkan aura Deva yang menyebabkan langit dan bumi menyala dengan warna. Ketika kekuatan mereka memasuki cermin, itu bersinar dengan cahaya menyilaukan yang menyebabkan pelindung dao lainnya di daerah itu mundur dengan gugup. 3 pembudidaya yang menyalakan cermin mengeluarkan teriakan serak ketika cahaya biru berubah menjadi kolom yang melesat langsung ke Necromancer Kettle. Udara terdistorsi di sekitar kolom cahaya biru, yang bisa melewati semua mantra restriktif dan segala macam pertahanan. Riak menyebar di permukaan Necromancer Kettle saat perlahan, menjadi transparan. Tak lama, semua orang bisa melihat semuanya di dalam sejelas hari, dan kemudian, wajah-wajah mulai turun. Tidak ada orang di sana. Semua orang sudah pergi. Bagaimana ini mungkin? Ada lebih dari 100 dari mereka, kemana mereka pergi? Teriakan alarm dapat terdengar ke segala arah. Pria tua dari kota 9 kata dan wanita tua dari kota Roh Advent sangat terkejut sehingga fluktuasi basis kultivasi mereka mencerminkan keheranan mereka. Khawatir bahwa mereka melihat sesuatu, mereka mengirim lebih banyak kekuatan ke cermin, mengirimkan cahayanya menyapu bolak-balik melalui tanah di dalam ketel Necromancer. Di bawah kekuatan cahaya itu, kabut yang terpencar pun tersebar. Namun, mereka masih tidak dapat menemukan jejak satu pun dari yang terpilih. Pria parubaya dari Ark Emperor City bergetar, dan pikirannya berputar dengan tidak percaya. Tunggu, kata seseorang. Aku bisa mendeteksi aura Raja Hantu Raksasa. Ketika semua orang mulai mencapai kesimpulan yang sama, mata mereka berubah menjadi merah, dan hati mereka mulai terbakar dengan amarah. Semua orang hilang, dan Bai Hao adalah satu-satunya yang keluar. Ini pasti hasil karya Raja Hantu Raksasa. Bai Hao itu hanya seorang pembudidaya Naschen Soul. Bagaimana mungkin dia berani melakukan sesuatu seperti ini? Itu pasti ulah Raja Hantu Raksasa. Ingat bagaimana penampilan Bai Hao ketika dia keluar. Itu pasti sebuah tindakan. Sialan. Teriakan kemarahan mulai berdering. Adapun pria tua dari kota 9 kata dan wanita tua dari kota Roh Advent, keduanya menggunakan teleportasi untuk bergegas ke arah Bai Xiaochun pergi. Marah, semua orang mulai mengikuti. Orang-orang ini bukan orang bodoh, dan mereka semua sampai pada kesimpulan bahwa yang dipilih dari berbagai organisasi mereka telah diculik oleh Bai Hao atas perintah Raja Hantu Raksasa. Yang lebih memalukan lagi adalah fakta mengejutkan bahwa dia telah melarikan diri dari hidung mereka. Namun, mereka tidak berani menyinggung Raja Hantu Raksasa, jadi mereka tidak punya pilihan selain melampiaskan kemarahan mereka pada Bai Xiaochun. Suara gemuruh bisa terdengar, dan cahaya menyilaukan melintas di langit ketika lebih dari 100 ahli yang kuat melesat di udara dalam pengejaran. Sayangnya bagi mereka, mereka telah menunda terlalu lama. Bai Xiaochun dan Duke Deadcrier berada di kapal perang hantu raksasa, yang diisi oleh Duke Deadcrier dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya. Itu adalah sinar cahaya yang terang, menembak di udara, mendekati Giant Ghost City. Ketika Bai Xiaochun akhirnya melihat kota di kejauhan, dia menghela napas lega. Dia bahkan mulai sedikit bersemangat. Raja Hantu Raksasa, kau brengsek yang menjilat. Saya kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya upload. Semoga Mimin malam ini bisa membuat video lagi dan langsung diupload.